Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafiq Ahmad Nur Zafiri dengan NIM S104251010. Saya sebagai ketua kelompok. Nah, jadi kami bakalan membahas tentang aneka warna masyarakat dan kebudayaan. Namun sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Anjali. Nomor NIM E1042251004. Prodi Sosiologi Rekde. Halo, perkenalkan nama saya Sri Selviana dengan NIM 1042251011. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Biarawati dari nomor NIM E1042251001. Hai, aku Farel Biko Farajandra, NIM S1042251018. Kami akan membahas tentang aneka warna masyarakat dan kebudayaannya. Kalau mau tahu, simak videonya. Konjenggat memperkenalkan konsep antropologi klasik tentang daerah kebudayaan, yaitu pengelompokan masyarakat berdasarkan pola budaya yang mirip. Biasanya karena sejarah hubungan, lingkungan geografis mirip, teknologi sejenis, sistem mata pencarian serupa. Daerah kebudayaan bukan atas negara, melainkan zona budaya. Bab ini juga membahas secara singkat posisi Indonesia sebagai negara dengan salah satu keanekaragaman budaya terbesar di dunia. Konjenggat menekankan lebih dari 300 kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, variasi adat pernikahan, warisan politik tradisional, dan sistem kekerabatan. Indonesia juga unik karena interaksi antar suku sudah lama terjadi. Banyak budaya saling mempengaruhi, perubahan budaya berjalan cepat, tetapi mempertahankan identitas lokal. Bab ini menekankan bahwa memahami keanekaragaman Indonesia membutuhkan analisis sejarah, ekologi, dan kontak antar kelompok. Konjenggat menjelaskan bahwa daerah kebudayaan tidak etnis, ada faktor-faktor yang membuat budaya berubah. Difusi budaya, pindahnya unsur budaya antar kelompok, akulturasi, percampuran dua budaya tanpa menghilangkan identitas inti, asimilasi, salah satu kebudayaan melebar ke budaya lain, informasi lokal, penemuan baru dalam masyarakat, kontak dalam dunia luar, perdagangan, kolonialisme, globalisasi. Menurut dia, menekankan bahwa identitas suku bangsa adalah konsultasi sosial, bukan sesuatu mutlak ataupun permanen. Di bab ini, Koningrat juga meluaskan ras sebagai kategori biologis. Namun, ia menekankan bahwa ras tidak boleh dipakai untuk mengukur kecerdasan atau kemampuan budaya. Perbedaan budaya bukan hasil perbedaan biologis. Memikirkan rasis dalam antropologi sudah lama ditinggalkan. Ia menjelaskan bahwa keanekaragaman fisik manusia hanyalah hasil adaptasi biologis terhadap lingkungan selama ribuan tahun. Bahasa mendapat penekanan khusus karena bahasa adalah alat masyarakat untuk menyimpanan dan mewariskan budaya. Tanpa bahasa, budaya tidak dapat berkembang kompleks. Bahasa mencerminkan cara berpikir suatu masyarakat. Koningrat menunjukkan bahwa bahasa sering berhubungan erat dengan suku bangsa, tetapi satu suku bangsa dapat memiliki lebih dari satu dialek dan satu bahasa dapat dipakai oleh beberapa suku. Koningrat kemudian membahas istilah suku bangsa etnik group. Menurutnya, suku bangsa tidak hanya dibedakan oleh ciri fisik, tetapi terutama oleh kesadaran akan identitas kebudayaan bersama. Ada beberapa unsur utama yang membuat suatu kelompok disebut suku bangsa. Bahasa perdana paling kuat untuk membedakan kelompok, adat istiadat, cara yang diwariskan turun-temurun, sistem nilai, apa yang dianggap baik, buruk, pantas, tidak pantas. Sejarah bersama, asal-usul nenek moyang dan peristiwa penting.
Perasaan kesatuan anggota merasa kami berbeda dengan mereka. Nah, kue Jaraningrat ini juga memberi perhatian pada sistem kekerabatannya, karena ini adalah salah satu unsur budaya yang paling menentukan cara suatu masyarakat yang berfungsi. Sistem kekerabatannya bukan hanya tentang hubungan keluarga, tetapi tentang bagaimana kekuasaan dibagi, bagaimana warisan diturunkan, siapa yang bertanggung jawab mengurus anaknya, dan bagaimana orangnya menikah, dan bagaimana struktur sosialnya yang dibentuk. Beberapa sistem kekerabatan yang sering berbeda antar daerah kebudayaan patrilineal, garis keturunan lewat pihak laki-laki. Contohnya sebagai besar masyarakat Asia Tengah dan Timur Tengah. Yang kedua yaitu matrilineal, garis keturunan yang melalui perempuan. Contohnya Minangkabau, beberapa suku di Polinesia dan Afrika. Yang ketiga bilateral, keturunan dilihat dari dua sisi, yaitu ayah dan ibu. Umumnya di banyak daerah Indonesia seperti Jawa, Sunda, dan Bali. Kue Jaraningrat menekankan bahwa sistem kekerabatan dapat berpengaruh besar terhadap yang pertama struktur politik, yang kedua sistem kepemilikan tanah, dan yang ketiga cara penyelesaian konflik, dan yang terakhir yaitu pola tempat tinggal. Nah, keragaman sistem ini juga menunjukkan betapa fleksibelnya budaya manusia dan dalam mengatur kehidupan sosial. Nah, kembali lagi bersama saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang ras, bahasa, dan kebudayaan. Sejumlah manusia memiliki ciri-ciri ras yang sama, namun belum tentu memiliki induk bahasa yang sama juga. Kita ambil contoh seperti Khmer, Thai, dan Sunda. Nah, menurut ilmu antropologi fisik, mereka bertiga ini termasuk dalam golongan ras Paleo-Mongoloid. Namun, induk bahasa dari ketiga golongan ini berbeda. Bahasa Thai termasuk dalam keluarga bahasa Sino-Tibetan, sedangkan bahasa Khmer termasuk dalam keluarga bahasa Austroasia. Nah, bahasa Sunda termasuk dalam keluarga bahasa Austronesia. Demikian pula dengan kebudayaan mereka. Khmer dan Thai itu terpengaruh oleh agama Buddha Theravada, sedangkan Sunda terpengaruh oleh agama Islam. Nah, ada pula sejumlah manusia yang memiliki ciri-ciri ras yang berbeda, namun mereka menggunakan bahasa induk dari keluarga bahasa yang sama. Kita ambil contoh seperti suku Hua, suku Jawa, dan suku Irian. Nah, suku Hua memiliki ciri ras Negroid dengan campuran ras Kaukasoid Arab. Suku Jawa memiliki ciri ras Mongoloid Melayu. Nah, sedangkan suku Irian memiliki ciri ras Melanosoid. Nah, biarpun mereka bertiga ini memiliki ciri ras yang berbeda, namun pada dasarnya mereka menggunakan bahasa induk dari keluarga bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Kebudayaan orang Hua adalah kebudayaan pertanian dengan irigasi yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang dahulu dikuasai oleh kerajaan kuno yang bernama Imerina dengan agama pribumi dan yang kini terpengaruh oleh agama Katolik. Sedangkan kebudayaan Jawa adalah kebudayaan pertanian dengan irigasi yang hidup untuk sebagian besar dalam masyarakat pedesaan yang dahulu dikuasai oleh suatu rangkaian kerajaan-kerajaan kuno sejak abad ke-9 dengan agama Hindu dan Buddha Mahayana yang kemudian terpengaruh oleh agama Islam. Nah, sedangkan penduduk pantai Irian adalah Pramu Sagu yang hidup dalam desa-desa kecil sepanjang lembah-lembah sungai dekat rawa-rawa dan hutan-hutan sagu. Mereka mempunyai suatu sistem religi yang kini terpengaruh oleh agama Kristen Belanda. Nah, dari contoh-contoh yang sudah kita bahas, terlihat jelas bahwa perbedaan ras antara manusia di muka bumi mencapai suatu kemantapan sejak beberapa ratus ribu tahun yang lalu ketika persebaran ras-ras Homo sapiens mencapai jarak maksimalnya. Kemantapan proses percabangan dan persebaran keluarga-keluarga bahasa yang terjadi sejak beberapa puluh ribu tahun yang lalu, sedangkan pembentukan dan penyebaran aneka warna kebudayaan di muka bumi merupakan suatu proses yang terjadi lebih kemudian lagi, yaitu hanya dalam akhir zaman perhistori dan selama zaman histori, yaitu kira-kira baru 3 atau 4 ribu tahun yang lalu. Nah, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan tentang aneka warna masyarakat dan kebudayaan. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dari kami.